washabihi ajma'in. Alhamdulillah, Rabbil alamin, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Juni, 24 Juni, ya, Alhamdulillah, 2026. Nah, insya Allah kita akan melaksanakan kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Erik Setiawan. Tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Siti. Mangga Bu Siti. Teman Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah Adam menyebut nama-nama itu, dia berfirman, bukanlah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda pada yang membacanya dan kita semuanya yang menyimaknya. Untuk selanjutnya, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram, Bapak kandidat doktor ya.
Bapak Erik Setiawan, Ustadz. Mangga Pak Ustadz dipersilakan. Langsung gitu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Walhamdulillahi ala nikmatil ibadah. Walhamdulillahi ala nikmatil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya kembali diundang pada pengajian kajian ya yang biasa dilaksanakan oleh Fakultas Hukum eh, oleh Kang Hashim ya, Pak Hashim. Eh, Salawat dan salam semua tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabiin dan kita semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Hashim minta mengisi tema tentang eh, kisah penciptaan Adam ya. Dan beliau ngasih ngasih tugasnya berat ini, tafsir Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Ini panjang sekali ya. Eh, apa namanya? Eh, kalau nyampe syukur gitu ya, kalau nggak nyampe harap maklum. Gitu Pak Hasim ya. Karena dikupas satu ayat aja ini bisa panjang gitu. Ya, kalau dikupas ditadaburi satu ayat saja tentang penciptaan Nabi Adamnya sudah bisa satu tema kajian. Nah, jadi saya kalau misalnya sampai ke 39 syukur, kalau enggak ya mohon maklum karena keterbatasan waktu gitu ya. Mau disclaimer dulu ini sebelum sebelum mengisi. Eh Sambung Pak baik, Ustadz. siap. Bapak Ibu sekalian ya, saya mulai dari disclaimer dulu tadi ya. Kemudian ya berkali-kali saya sampaikan juga bahwa saya bukan ahli tafsir, maka saya akan merujuk pada kitab tafsir yang ditulis oleh ulama yang mutabar gitu ya, ulama yang memang ahli gitu ya, yang karyanya jelas ya. Nah, saya mengambil referensinya dari apa namanya, dari tafsir Al-Quranul Karim ya, tafsir suratul Fatihah wal Baqarah dari Syekh Rotib An-Nabulsi ya. Itu beliau ulama dari Damaskus. Alhamdulillah kemarin bulan lalu ya tanggal 8 Mei saya berkesempatan ke Damaskus dan bertemu langsung dengan beliau. Jadi saya cukup pede lah membaca kitab beliau dan menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi apa namanya? Saya bulan lalu tuh ada kunjungan utamanya ke Syria ya, ke Damaskus gitu. Salah satunya alhamdulillah bisa dipertemukan dengan beliau ini, penulis ulama besar ya, ulama besar di sana.
Baik, Bismillah ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sebagaimana dibacakan oleh Ibu Siti ya tentang penciptaan Adam ya. Kita harus melihat bahwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di muka bumi ini, kalau kita merujuk pada Al-Quran, kita harus melihat pada dengan kacamata iman. Ya. Kacamatanya adalah kacamata iman. Ya. Ketika Allah berfirman tadi dimulai dengan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Ya. Menurut Syekh Anabulsi, ya, berarti khalifah itu adalah makhluk yang diberi amanah mengelola bumi sebagai apa namanya mengelola sesuai petunjuk Allah. Jadi paradigmanya itu paradigma yang jelas. Ya, Allah itu menjadikan manusia sebagai khalifah itu untuk mengelola bumi ini, gitu ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari kehendak Sang Pencipta. Ya, dieksploitasi seenaknya, digunakan seenaknya. Kacamata iman itu tidak melihat demikian, gitu ya. Maka eh, teorinya banyak tentu ya. Teori tentang manusia itu banyak gitu. Karena kalau kita pikir gitu misalnya katakanlah kalau manusia pertama itu Nabi Adam gitu yang hidupnya mungkin dijarak dengan nabi-nabi katakanlah nabi-nabi terdahulu ya. Hidupnya Nabi Adam tuh mungkin ribuan tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan kita dapat gambaran ada manusia apa namanya manusia purba gitu ya. Apakah mereka sezaman dengan Nabi Muhammad? Padahal dengan Nabi Adam, padahal itu kan jutaan tahun dan sebagainya. Teori-teori itu menjadi rumit ya. Apakah Nabi Adam sezaman sama mereka gitu? Apakah misalnya betulkah misalnya makhluk-makhluk seperti dinosaurus itu apa apa posisinya gitu ya? Apakah sezaman dengan itu gitu ya? Ini berbagai berbagai teori yang mungkin kalau kita dicampur adukan dengan evolusi Darwin dan sebagainya, ini menjadi apa namanya absurd itu ya, menjadi tidak jelas gitu. Bahkan ada yang ada yang berani menulis itu ya. Seorang penulis itu mengatakan Nabi Adam itu bahkan dilahirkan. Nah, kalau dilahirkan berarti pasti bukan manusia pertama beliau ya. Dan itu orang Islam yang nulis gitu ya. Nabi Adam itu dilahirkan, dititipkan di rahim apa namanya rahim manusia purba. Ini kan karena kekacauan spekulasi filosofis, ya kan, kelihatannya ilmiah, padahal rancu gitu ya. Maka kita mulai dari penciptaan Adam itu, eh, saya coba loncat dulu ke sini ya. Ini pernah saya sampaikan kajiannya ini karena kita di Vkom itu mengkaji kitab dan tertib gitu ya. Ini ada pas di kisah ke-23 kebetulan memang membahas tentang Nabi Adam gitu ya. Yang ini penjelasannya eh, langsung dari hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhiru'an falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikati julusun fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullahi fakullu man yadkhulul jannata ala surati adam falam yazilil khalqa yanqusu ba'du hatta al-an. Ya, makanya saya sampaikan tadi di awal ya. Ini membahas tentang penciptaan Adam aja dari satu hadis ini itu para ulama menuliskan apa ini kalimat sapaan pertama justru ya. Tapi di sini kita dapat keterangan Adam itu diciptakan dengan seperti apa gitu. Jadi membantah teori yang tadi disebutkan bahwa Adam itu dilahirkan
Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Karena Allah tuh berkehendak menciptakan Adam kun fayakun. Bagaimana kita melihat hadis seperti ini, ayat seperti ini? Ya, lihatnya dengan kacamata iman, ya, kacamata iman. Dan insya Allah tidak akan bertentangan dengan sains apapun, gitu ya. Karena ini lahir dari keterangan yang dihadirkan oleh Allah, ya, melalui firman-Nya dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Kita kita dalam hal ini adalah harus tawakuf dan beriman saja, gitu ya. Karena kalaupun kita mempertanyakan kerumitan itu, faktanya kita tidak terlibat apapun gitu. Kita tidak terlibat apapun dalam dalam hal itu gitu. Karena itu jauh ya kan, jauh sekali gitu ya. Maka ketika hadis ini ya, disampaikan penjelasannya oleh oleh Rasulullah melalui Abi Hurairah berkatakan Allah itu menciptakan Adam ala suratihi itu ya dengan wujudnya, dengan fisiknya sebagai manusia. Nah, dari keterangan hadis ini kita jadi tahu, oh ternyata Adam itu ketika dilahirkan pun tidak mengalami fase-fase kehidupan manusia normal gitu ya. Bayi, kemudian remaja, dewasa itu fase-fase itu eh, Ya. artinya walau alam ya dibuat oleh Allah kun fayakun itu mungkin secara fisik mengalami tapi ya Tidak. tumbuh dewasa begitu ya. Karena digambarkan eh, sudah pada bentuknya demikian. Tuluhu situna ziroan. Bahkan tingginya itu mencapai 60 hasta. 60 hasta itu kalau di meter sekitar 30 meter. Riwayat lain menyebutkan di kisah ini disebutkan bahwa apa namanya Siti Hajar itu 28 meter. Ya, raksasa gitu ya. Jadi kita tahu makhluk yang namanya raksasa itu ada. Siapa ya? Nabi Adam. Ya. Nabi Adam, Siti Hawa itu adalah memang Sama. diciptakan besar gitu, diciptakan raksasa. Kita yang tinggi manusia akhir zaman ini kan paling tinggi 2 meteran ya. Wah, itu pun sangat jarang gitu ya. 2 meter tuh tinggi rata-rata 100. Manusia Indonesia 150, 160, 70 itu udah tinggi ya. 70, 80 itu tinggi. Pak Hasim tuh tinggi tuh. Ya, 190 udah sangat tinggi zaman sekarang. Tapi ya zaman itu kebayang gitu, Nabi Adam diturunkan oleh Allah di dunia, kulintingan duaan dengan Siti Hawa kan, terpisah. Ya, dunia seluas ini ya Nabi Adamnya sebesar itu. Jadi kebayang, kebayang, ya kita bayangkan aja lah kira-kira setinggi apa gitu ya. Saya kira gedung dekanat juga mungkin berapa meter tuh, ya. Salahnya. Ya, setinggi itu berarti kan. Kalau Nabi Adam 30 meter tingginya, setinggi itulah kira-kira Nabi Adam itu. Setinggi gedung dekanat kita gitu ya. Jadi dari penciptaan ini saja kita banyak mendapatkan apa namanya pelajaran ya. Terus kemudian apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam, falamma khalaqahu qala idhab fasalim ala ulaikan nafar minal malaika. Pergilah dan ucapkan salam kepada siapa? Pada nafar. Nafar itu apa namanya? Individu-individu ya. Dan individu itu di situ disebutkan malaikat. Individu para malaikat yang sedang duduk. Fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Maka ucapan pertama seorang Adam itu ternyata apa? Kalimat assalamu alaikum. Ya. Kalimat assalamualaikum itu adalah ucapan kalimat pertama yang diciptakan oleh Allah yang diucapkan oleh Nabi Nabi Adam. Jadi dari materi ini saja udah hukumnya nanti turunannya banyak gitu. Apa hukum salam, apa hukum menjawab salam dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lewatlah. Sampaikan bahwa Nabi Adam itu pada para malaikat mengatakan Assalamualaikum. Kemudian para malaikat menjawab faqulu, para nafarum minal malaikah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu semoga keselamatan kepadamu dan rahmat Allah. Fazaduhu warahmatullah. Ya, mereka menambahkan para malaikat ini menyembahkan rahmatnya Allah. Maka disebutkan fakulu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Maka semua nanti yang makhluk yang masuk ke dalam surga dalam bentuk Nabi Adam ala surati Adam gitu. Atas gambarannya Adam.
Falam yazal al khalqu yang kusu. Nah, di sini kata kuncinya. Dan sampai hari ini yazal al khalqu yang kusu. Jadi makhluk makhluk Allah itu ya semakin menyusut ya. Ya kebayang juga gitu kalau makhluk Allah masih sebesar Adam, dunia ini sangat sempit ya. Alam yazal al khalqu yang kusu ba'du hatal an disebutkan sampai sekarang akhirnya memang menyusut menyusut sampai jumlahnya sekarang miliaran gitu. Ya karena tidak mungkin gitu makhluk raksasa seperti itu hidup di dunia ini nggak akan cukup ya kira-kira begitu ya gambarannya gitu maka kita nggak heran kalau kita pernah misalnya melihat ke Jordan kita melihat apa Petra kita melihat apa namanya rumah-rumah yang dipahat itu kan kelanjutannya demikian ya kelanjutannya demikian gitu semakin dari Nabi Adam mungkin 30 meter ke bawahnya berapa puluh meter belasan meter sampai sekarang kita nih ya tinggi rata-ratanya ya tadi ya seperti saya sampaikan gitu 150 160 170 bagi yang dewasa itu jauh sekali ya nah ini dari kisah kisah penciptaan Adam kalau kita kembali ke awal tadi ya eh, sebagai apa namanya mana itu sebagai khalifah gitu ya di sini eh, kalau kalau kita baca selanjutnya ya berarti kan ini dialog pertama Allah kepada makhluknya yaitu para malaikat dan di situ ya disebutkan masih ada jin di situ iblis di situ masih ada di situ gitu ya kemudian eh, kemudian muncul pertanyaan kan ketika malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ya mereka malaikat bertanya ya Allah apakah engkau akan menciptakan ya apa namanya orang yang akan menumpahkan darah merusak gitu ya ini kan pertanyaan kritisnya, oh, malaikat tahu dari mana gitu ya. Kalau Syekh Rotib mengatakan di sini potensi makhluk yang berpotensi merusak. Gitu ya. Nah, kalau gitu mungkin ada makhluk lain, ya, ada makhluk lain sebelum itu pasti ya makhluk lain itu ya malaikat itu, gitu ya. Malaikat, jin dan sebagainya itu kan sudah ada gitu sebelum ya di alam azali dulu ya. Melihat kehidupan itu mungkin ya. Apakah manusia juga berpotensi merusak itu? Yasfiku dima menumpahkan darah gitu ya. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Kalau terus kemudian Allah mengatakan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kita percepat ya. Maka di sini nah, saya bagi karena ini ayat 30 sampai 39 saya coba bagi ke dari ayat 30 sampai 34 dulu deh ya. Karena di situ ternyata ya Allah itu kan yang langsung mengajarkan kepada Adam wa'allamal adama asma'akullaha. Jadi setelah tadi diciptakan itu ya, diciptakan Adam dengan kuasanya Allah kun fayakun kemudian berdiri ala suratihi ya dengan ciptaan Allah dengan kekuasaannya maka yang diajarkan oleh Allah adalah wa 'allamal adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati itu kan nah ternyata yang diajarkan pertama kali itu adalah nama-nama di sini adalah sebetulnya kalau kata Syekh Rotib sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi kemampuan manusia untuk mengenal hakikat sesuatu, memahami sebab akibat, mengembangkan peradaban, dan mengajarkan ilmu bahkan. Kata allama itu menjadi penting, ya menjadi penting karena Allah langsung dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semua. Ini tafsirannya juga macam-macam ya. Nama-nama semuanya itu ya nama-nama yang diciptakan oleh Allah ya dengan kemampuannya dan yang disetting ciptaannya gitu ya. Ada yang menjelaskan berbagai bahasa. Allah itu mengajarkan berbagai bahasa, ya berbagai bahasa kepada
pada Nabi Adam. Yang ini yang tidak dilakukan kepada para malaikat. Ya. Jadi tadi nyambung penunjukan khalifah itu dibekali oleh pengetahuan gitu ya. Jadi beruntung kita kita apa ya menjadi para pengajar, para dosen ini kan kalimat Allah yang diajarkan pun di awal penciptaan manusia adalah dia mengajarkan wa 'allama Adama asma'a kullaha. Gitu ya. Maka eh, tidak heran gitu ya ketika kemuliaan keistimewaan seorang manusia itu memang di pengetahuan, di ilmu ya. Dan tidak heran ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad, perintah yang kita sama-sama tahu yaitu membaca ya kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya gitu. Jadi ada relasinya di sini antara ilmu pengetahuan dan kekhalifahan karena khalifah itu tadi kita pahami sebagai amanah tanggung jawab. Kalau di ayat lain kan dijelaskan di tafsirnya war bisa apa ya itu ya alamanah ala pokoknya amanah itu ditawarkan gitu kan ditawarkan kepada kepada gunung ya kan pada malaikat semua aradahum alal malaikat faqalu apa namanya manusia itu termasuk di situ di statementnya disebutkan kan di firmannya itu innahu kana zoluman jahulan. Jadi kalau orang tidak bisa melakukan amanah di statementnya itu disebutkan sebagai orang yang zolim dan bodoh gitu. Ya. Karena itu tadi amanah itu berarti tanggung jawab ini memang dipikul dipikul oleh manusia gitu ya. Kekhalifahan ini dipikul oleh manusia, bukan oleh makhluk lain. Ya, bukan oleh malaikat, bukan oleh jin, bukan oleh ciptaan Allah yang lainnya, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Ya, gunung bahkan tidak mampu memegang amanah kekhalifahan ini sebagai makhluk Allah. Ya. Nah, kita loncat ke ayat 32 ya ketika mengatakan ketika siapa Allah memberitakan kepada Adam wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa radahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Nah, nama-nama ini diajarkan kepada malaikat, disebutkan kepada malaikat, didemonstrasikan kepada malaikat. Ya kan? Didemonstrasikan dan ini kata kuncian yang tadi awal di surat ayat 30 ketika Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, salah satunya ini summa aradahum alal malaika. Didemonstrasikan kepada malaikat pengetahuan yang sudah sampai kepada Nabi Adam. Kemudian Allah apa namanya? Allah menantang gitu ya para para malaikat itu deh. Kalau sudah begini bagaimana? Maka para malaikat mengatakan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya kan? Innaka antal alimul hakim. Para malaikat mengatakan Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Artinya apa yang diajarkan kepada Nabi Adam memang tidak diajarkan kepada malaikat gitu. Malaikat itu mengetahui ilmu itu nama-nama itu tersebut ya dari Nabi Adam. Kan kan menarik ya. Jadi ada dialog dialog di masa itu ya di penciptaan manusia dan itu tentang tentang kembali lagi tentang ilmu ya. Dan Syekh Rotib menjelaskan di sini, contoh ada penuntut ilmu adalah mengakui keterbatasan, tidak berbicara tanpa ilmu, dan menyadarkan seluruh ilmu hanya kepada Allah. Ilmu apapun yang kita pelajari, ilmu yang katanya syariat, ilmu yang non syariat, ya, ilmu hukum sekalian, ilmu komunikasi, ilmu teknik dan sebagainya, ya. Kita harus sandarkan itu pada Allah sebagai kacamatanya, perspektifnya sebagai orang yang beriman. Ketika ketika para malaikat mengatakan saya tidak tahu, ya itu adalah kejujuran, ya, bukan kelemahan. Sebagaimana kita pernah mendengar kisah Imam Malik ya, ditanya berapa puluh pertanyaan, hanya bisa menjawab 3. Tapi bedanya Imam Malik itu kan ketika ditanya itu dia punya kuncian-kunciannya. Dia sudah banyak baca kitab, sudah banyak hafal hadis. Ketika dia pulang, dia bisa merumuskan pertanyaan itu, dijawab dengan tepat,
ya kan, menjadikan rujukan bagi banyak orang. Nah itu adab, ya. Kadang kita makanya saya sebenarnya kalau di kajian-kajian itu cukup berhati-hati ya kalau ada tanya jawab itu, takutnya ya itu, takutnya kadang ada lah ego kita yang ingin mendorong seakan-akan kita udah tahu segalanya gitu ya. Padahal ya kita tidak tahu gitu. Hanya menerka-nerka, referensinya juga belum jelas gitu ya. Nah ini adab kita juga kalau kita lihat ayat ini, bertadabur pada ayat ini, bagaimana selevel malaikat saja mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Maha suci engkau, kami tidak mempunyai ilmu selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ketika yaitu tadi pembuktian hikmah tadi ya. Qala ambi hum bi asma'ihim. Kita maju lagi ke ayat selanjutnya ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat 30 sampai ayat berapa ini? Ayat 33 ya tentang penciptaan Adam dan awal-awal sampai pada penunjukan sebagai khalifah, kemudian apa namanya? eh, dialog keimanan lah ya, dialog keimanan antara Allah, malaikat dan Adam gitu ya. Ini kan kita dapat dapat tadabur ini gitu kira-kira ya. Jadi kalau Allah itu kan menyediakan dunia ini, bahkan ditundukkan dunia ini bagi manusia. Sehebat apapun teknologi hari ini, kita 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 bisa sangat melihat begini. Sehebat apa manusia menciptakan pesawat misalnya yang terbang di langit gitu ya, terbang di angkasa gitu. Sehebat apa manusia menciptakan kapal yang bisa berlayar di laut gitu ya, kendaraan yang berjalan di muka bumi. Ketika Allah ketika Allah tidak tundukkan alam semesta ini untuk manusia, maka itu semua akan gugur gitu. Allah buat gempa saja, manusia sudah nggak akan bisa jalan kan, rusak fasilitasnya. Ya, kendaraan yang diciptakan secanggih apapun selesai sudah gitu ya. Allah kasih tsunami misalnya, Allah kasih gelombang yang tinggi tidak ditundukkan katakanlah ya. Ini kacamata orang beriman ya. Kalau tidak menundukkan laut gitu ya, teknologi secanggih apapun yang dibuat manusia, ya, maka teknologi itu ya tidak ada apa-apanya gitu. Ya, ini kita harus pahami gitu ya. Secanggih apapun pesawatnya dan sejarah banyak membuktikan gitu. Bagaimana ketika kapal Titanic gitu ya sebesar itu yang yakin pembuatnya itu tidak akan hancur, tidak akan rusak gitu ya. Dikasih tabrakan dengan ya, seperti filmnya lah ya. Katakanlah referensi itu yang kita pakai gitu ya. Tabrak gunung es hancur gitu. Ya karena itu alam, ya alam. Siapa yang mengendalikan itu semua? Karena kalau kita baca ayat yang lain kan Allah itu menundukkan itu semua, ya menundukkan, terus menyediakan apa namanya ekosistem rantai makanan gitu ya. Itu semua kan diciptakan untuk kita, tapi kita sebagai manusia harus bisa melihat bahwa ini tidak berdiri sendiri gitu. Ya. Bukan bukan untuk dinikmati saja, kita harus jaga, kita harus kelola. Dengan apa ya? Dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah sumber kemuliaan manusia gitu ya. Sumber kemuliaan manusia itu ilmu. Tadi kalau kalau kita kembali ke apa slide awal itu kan kalau malaikat itu ya sudah ya memang diciptakan oleh Allah gitu ya. Bil apanya? Bil innya itu eh, seperti itu, taat sudah, tidak punya syahwat. Kita ini ya, kita ini punya syahwat, punya ruh gitu ya. Yang kalau kalau apa namanya? Kalau manusia itu kalau dia jahat ya jahat banget gitu, melebihi iblis gitu ya. Kalau misalnya dia bisa soleh ya bisa keimanannya bisa melebihi para malaikat. Nah, ya Nabi Adam itu
kembali ke sini ya. Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Maka para malaikat pun menjelaskan gitu ya bahwa Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Tapi Nabi pertama adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia dan Nabi pertama. Para ulama menyebutkan demikian nih. Kalau Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama. Kenapa? Karena Nabi Adam diutus ke dunia ini tidak diutus ke kaum kaum manapun, gitu ya. Tapi kalau Nabi Nuh itu adalah Rasul, ya. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh berarti kan orang ketiga nih, Nabi ketiga kalau secara urutan. Tapi secara kerasulan itu Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu adalah Rasul yang diutus ke suatu kaum. Bahkan kaumnya itu yang diazab pertama kali ya kaumnya Nabi Nuh kan gitu. Ya, Nabi Adam tidak ada, Nabi Idris tidak ada. Nabi Nuh itu adalah Rasul, para ulama ya secara ijma mengatakan Rasul Rasul pertama itu Nabi Nabi apa namanya Nabi Nuh itu ya. Eh, Tawadu ya kerendahan hati dalam ilmu itu sifat para malaikat dan para ulama sejati. Ya mungkin kita sebagai refleksi sebagai kita ya para dosen gitu ya, para pengajar gitu yang mungkin sudah ya dianggap apa ya kapital sosialnya tinggi lah kira-kira gitu. Apalagi sudah sampai derajat derajat paling tinggi katakanlah sebagai guru besar. Ya. Kalau kalau setara ulama ya ulama lah gitu ya sudah menjadi ulama ulama di bidangnya gitu di bidang hukum pidana hukum perdata gitu ya. Tetap saja sikap tawadu itu menjadi menjadi sifat para para ulama yang sejati. Ya. Kalau kita mau menjadi guru besar yang soleh, para dosen yang soleh, maka tawadu ya kerendahan hati dalam ilmu itu menjadi sangat penting. Kita memahami itu sebagai refleksi dari sifat para malaikat. Kita kalau tidak tahu ya tidak tahu. Kalaupun tahu ya kita menjawab dengan kapasitas keilmuan yang kita tahu. Makanya malaikat itu kan kalimat sangat indah ya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana gitu ya. Maha suci engkau Allah, kami ini tidak mengetahui apa-apa kecuali yang engkau ajarkan. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ya eh, ketika ketika Allah memerintahkan kepada malaikat ya setelah peristiwa tadi ya setelah penjelasan tadi wa yazkuna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kan fasajadu illa iblis Bawa aba stak. Wastak aba baru. wastakbaru mereka abai Nominal dulu. aba wastakbaru wa kana minal kafirin ini ya enggan ya abai dan enggan terhadap terhadap apa namanya perintah Allah ya. Memang. Sudah ya tadi kita serotip menjelaskan bahwa hakikat tentang ketaatan, ilmu. Nah, selanjutnya ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, yaitu abai ya dan sombong, denial, denial dan arogan ya. Denial terhadap sesuatu dan selain itu ya arogan gitu ya. Ya sikap arogan ini, arogans gitu ya. Sikap arogan ini ternyata dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk ya makhluk Allah dan langsung langsung di blacklist tuh ya oleh Allah langsung dimasukkan ke dalam golongan kafir hanya karena apa kesombongan itu ya kalau kita lihat di sini petanya ketika Adam itu dimuliakan dengan pengetahuannya bukan dengan fisiknya kan iblis merasa bahwa Adam itu tercipta dari tanah
gitu kan? Sedangkan dia diciptakan dari Pi. api, sedangkan malaikat dari cahaya gitu ya. No. Itu kan semua fisik gitu ya, fisik gitu. Maka di sini kalau kita lihat gitu ya, kan kemuliaannya tadi hikmah pengetahuannya itu adalah ilmu, ya, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah dan itu mengantarkannya untuk mengenal Allah. Maka di sini ketika Allah mengingatkan kepada malaikat untuk bersujud, ingat ini sujudnya bukan sujud ta'abud, ya, sujud ibadah bukan gitu, tapi sujud penghormatan dan Allah langsung yang memerintahkannya gitu ya. Jadi tidak ada celah sebetulnya untuk membangkang perintah itu gitu ya. Tapi ya iblis ya dengan apa namanya dengan kesombongannya al-kibar aba wastakbaro tadi ya, dia enggan apa namanya karena dia merasa lebih baik gitu secara penciptaan kira-kira begitu ya, secara fisik dia merasa lebih baik gitu. Ini jadi tadabur buat kita kan, apa sih celah kita untuk berbuat sombong itu nggak ada gitu. Sebetulnya nggak ada. Manusia itu nggak ada celah untuk bisa bisa berbuat sombong gitu. Dan sifat sombong ini mutlak hanya milik Allah, ya. Mutlak hanya milik Allah. Tapi kan Pak ada hadis tuh apa takabur ala mutakabir gitu ya. Orang yang sombong di atas kesombongan. Ya artinya sebetulnya kan makna hadis itu memang kita nggak bisa sombong gitu karena pasti ada yang lebih dari kita itu gitu ya, ada yang lebih dari kita. Kalaupun kita sombong misalnya terhadap orang yang sombong gitu ya, kan ada sifat itu menjadi tidak baik buat kita gitu ya, sifat itu tidak baik dengan kita. Maka kerendahan hati tadi ya, tawadu itu kan sifat kebalikannya gitu ya, dan memang sangat kontradiktif konsepnya gitu ya. Di kesombongan ya kita punya obatnya nih. Obatnya itu apa? Sikap tawadu. Maka ada mahfuzat nih. Pak Adhan nih hafal ini ya. Tawadu takunkan najmi apa laha fi nazirin ala sofhatil jawi wa huwa apa wadi gitu ya. Allah wadi. Iya kan? Sikap tawadu itu kan seperti apa eh, apa ya? Cerminan ya. Dia kalau kita ngelihat refleksi bulan misalnya, bulan itu kan di atas bulan itu, tapi kita bisa lihat ke bawah gitu, ke cermin atau apa, air mungkin dulu ya, orang refleksinya kalau lihat kok bulan itu ada di sungai gitu kan, lagi bulan purnama gitu kan, kita lihat secara fisik ada di sungai, tapi kan sesungguhnya dia ada di atas gitu. Maka manusia itu punya punya apa, punya komponen ini ya, punya komponen yang bisa melawan sifat al-kibar ya, sifat al-kibar ini kesombongan yang yaitu tadi tercatat sebagai dosa pertama di alam semesta ini, ya bukan zina, bukan pembunuhan, bukan curian, tapi begitu dia berbuat abai dan apa ya, abai kemudian lahirlah sifat kibar ya, sombong, Allah langsung golongkan itu terhadap orang-orang yang kafir. Maka kalau kita lihat ya di sini perbandingannya kan eh, lanjut deh, ya teh. Kita lihat di sini ya para malaikat itu sami'na wa ata'na gitu ya. Kalau iblis itu mendengar perintah Allah, dia analisa dulu, ya. Dia analisa dulu, kemudian ya dengan nafsunya, kemudian membangkang gitu ya. Denial itu ada di sifat menganalisis itu ya. Tidak 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 mempertanyakan, kalau malaikat itu tidak mempertanyakan gitu, sehingga produknya taat gitu, sami'na wa ata'na. Kalau iblis ya turunannya ya orang-orang Yahudi ya, kalau kita baca ayat Al-Baqarah itu ada tuh sami'na wa asoina. Jadi kita dengar juga tapi kita bangkang gitu kan. Makanya kalau kita baca karakter manusia itu ya kita bisa baca di awal-awal surat Al-Baqarah tuh ya. Kalau kita baca lagi
direlasikan ke umat saat ini ya karakter umat Yahudi gitu ya, Zionis dan sebagainya ada semua di situ ya. Sami'na wa asoina gitu ya. Ketika seorang mukmin itu apa namanya mendahulukan wahyu ya, kalau kita percaya sebagai orang yang beriman bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah referensi utama kita gitu ya. Setelah itu baru ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi kita tahu jadi Islam itu bukan agama saintifik ya, bukan agama spekulasi filosofis. Agama Islam itu agama wahyu gitu, ya. Jelas gitu. Agama wahyu. Ya, dengan kemampuan keawaman kita ya. Dari mana kita akhirnya belajar Islam yang benar itu ya dari para ulama, ulama yang sudah bertamul dengan ilmu, bertadabur dengan ilmu gitu ya. Quran itu bukan hanya sekedar dihafal gitu ya. Bahasa Arabnya bisa, kemudian balagohnya pandai gitu ya. Irob dan segala macam nahwu sorobnya dikuasai gitu ya. Itu levelnya ulama tuh begitu gitu. Ya, kalau kita hanya cuma bisa baca kemudian ya hafal juga sepotong-potong jauh lah gitu ya, jauh dari dari itu gitu ya, dari standar ulama itu ya. Maka eh, kita apa namanya kita belajar dari proses penciptaan Adam ini bahwa eh, sifat apa ya ketika orang itu sombong kemudian kafir kan kafir itu apa ya menutupi kebenaran gitu ya, kafaro gitu ya menutupi lah ah, kata dasarnya gitu. Beda dengan orang yang sombong, bodoh gitu ya. Orang bodoh itu kan bisa bisa ada kemungkinan potensinya dia mau belajar gitu ya. Tapi kalau orang sombong karena dia sudah menutupi kebenaran bahkan gitu ya, dia merasa bahwa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling soleh, dirinya yang paling canggih gitu ya. Sudah ya, itu bukan bukan adabnya apa ya orang yang beriman begitu. Kemudian muncullah ayat selanjutnya ya, ketika Allah apa namanya memerintahkan kepada Adam, "Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah," gitu ya. Wahai Adam, masuklah engkau dan apa zaujuk pasanganmu ya Siti Hawa sebagaimana yang kita ketahui ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Nah, tadi kalau tadi kesombongan itu menjadi kafir gitu ya. Ini berbuat salah nih. Berbuat salah ini ya. Dan ayat setelahnya kan fazalahum masyaiton fakhrajahum mimma kana fihi dan seterusnya gitu ya. Allah itu perintah pertamanya itu masuk kemudian makan tuh. Makan tuh ya. Pokoknya nikmati tuh kuliner surga gitu, kenikmatan-kenikmatan yang surga. Banyak di surga itu apapun ada. Tapi kata Allah, la taqrabah hadhihi syajarah. Hanya satu yang dilarang itu, ya. Larangan ini ya jadi kita tahu nih, ya. Kita nih emang genetik genetik keturunan Adam ya. Yang dikasih halalnya banyak oleh Allah itu, ya. Tapi satu aja gitu dan itu dilarang gitu kan. Dilarang gitu. Mendekatinya saja dilarang gitu. Apalagi di situ kan disebutkan la takroba itu mendekati saja nggak boleh gitu ya. Apa yang dilakukan manusia? Ya ini kita balik lagi ya kacamata iman, jangan mempertanyakan nah tuh gitunya Adam teh kieu kieu. Oh, sudah itu mah kuasa Allah ya. Desainnya Allah gitu sampai beliau diturunkan dikeluarkan dari surga gitu ya. Tapi di sini kita dapat pelajaran ya. La taqrabah hadhihi syajarah. Mendekatinya saja tidak boleh. Tapi Adam melampaui itu, bukan hanya mendekat, tapi dia apa? Mengambil buah itu. Ya. Buahnya apa? Walau alam. Tapi di ayat lain disebutkan syajaratul khuldi gitu ya. Nah, itu pun yang menamai bukan bukan Adam, tapi bukan Allah gitu. Yang menamai syajaratul khuldi itu
apa namanya, bahasa dialog antara ketika ketika Adam itu di dibisiki, di apa namanya, digoda gitu ya. Saya pernah dengar apa ya, kajiannya Gus Fahad tentang ini ya, tentang Adam digoda oleh iblis itu. Adam itu ternyata ya kuat juga sebetulnya, tapi yang menjadi yang menjadi apa namanya, Adam sampai tergaduh kenapa? Karena si iblis ini menggunakan nama Allah, untuk menggoda Adam gitu. Ya sebutlah, katakanlah iblis itu berani mengatakan demi Allah gitu ya. Dalam godaannya itu menyatakan apa? Demi Allah gitu. Ya, gimana gitu? Iblis makhluk Allah ini sudah menggunakan nama Allah untuk menggoda saya gitu. Ya, Adam akhirnya terpeleset di situ. Ya, akhirnya Adam dan Siti Hawa terpeleset di situ gitu. Jadi ya sampai akhirnya harus diusir kan begitu kisah sampai selanjutnya. Tapi kita mau mau kembali ke tadaburnya gitu, bahwa ternyata ya namanya manusia pasti berbuat dosa gitu, nggak ada yang luput dari dosa. Bedanya ketika ketika Adam melakukan kesalahan, dia bertaubat tuh ya, dia bertaubat. Nah, apa tuh doanya yang paling kita kenal tuh? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, ya kan? Itu kan doanya Nabi Adam tuh ketika dia bertaubat kepada Allah. Ya, karena itu likuli bani Adam khata'un fa khairul khata'ina tawabin. Jadi orang-orang yang disebutkan itu manusia itu bukan tanpa dosa gitu. Tapi sekali orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia sebaik-baiknya itu adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Ya. Seperti yang dilakukan Nabi Adam gitu ya. Dan kita Masya Allah ya, kalau kita pikir-pikir, kita tadaburi ya. Nabi Adam tuh melakukan satu kesalahan diusir dari surga. Kita berapa banyak kesalahan dari kita. Bahkan umat Nabi Adam adalah umat pertama yang akan masuk surga. Ya, dengan setumpuk dosa, setumpuk kesalahan gitu ya. Kita masih dibiarkan hidup di dunia ini. Kebayang gitu kalau manusia itu sekali melakukan dosa diusir, mau kemana kita? Ya kan? Ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan, diusir dari kenikmatan Allah, dari surganya Allah, diusir. Ya, dikeluarkan gitu ya. Kalau diusir terlalu kasar lah. Dikeluarkan lah, diutus gitu ke muka bumi. Kita ini, Masya Allah. Ya, kita ini apa namanya, berapa dosa, bukan satu kita mah, banyak gitu yang kita lakukan gitu ya, tapi kita mendapatkan apa, kemuliaan sebagaimana apa, sebagai umat Nabi Muhammad, eh, sebagai umat Nabi Muhammad itu kita mendapatkan kemuliaan nanti adalah umat yang pertama masuk surga dengan segudang dosa tadi gitu ya. Maka gitu ya, maka desainnya Allah terhadap ciptaan ciptaan yang pertama ini, yaitu Adam dan Hawa gitu ya. Ini kan sebetulnya manusia itu bukan tidak cerdas gitu ya, justru kalau sekarang itu, tapi jauhnya dari petunjuk Allah. Ini kita harus hati-hati ya di tengah teknologi zaman ya, kan keruwetannya dengan fitnah akhir zaman, dan ini keniscayaan yang sudah di apa namanya, sudah digambarkan, dinubuatkan oleh Rasulullah gitu ya. Maka orang-orang yang sekarang beruntung masih punya iman di dalam hatinya gitu ya. Itu betapa berharganya hidayah itu. Hidayah itu bekal yang harus kita jaga sampai akhir. Dan jangan dilepas. Jangan dilepas. Hidayah itu jangan kita lepas. Hanya karena kita diuji oleh Allah terhadap sesuatu, dicoba oleh Allah. Kita pegang saja hidayah ini, pegang saja petunjuk Allah ini. Jangan pernah kita lepas.
Saya beberapa waktu terakhir ngobrol ya sama istri gitu ya. Dia bercerita bahwa ada orang yang dulunya dia kenal berjilbab lebar segala macam, tiba-tiba muncul di TikTok dengan tampilan udah seperti laki-laki. Jauh dari jilbabnya dia lepas gitu ya. Kemudian ini kan ini Islam ya. Jadi hidayah itu bukan urusan non Muslim dan Muslim saja gitu. Orang Islam saja bisa kehilangan petunjuk ya. Orang Islam saja. Makanya doa kita kan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena kita orang Islam itu sendiri juga bisa kehilangan petunjuk itu kalau kita menjauh gitu ya. Kalau kita menjauh gitu ya. Ada temennya lagi karena sering dikecewakan, udah berkali-kali menikah, akhirnya orientasi seksualnya menjadi menjadi berbeda. Ini kan ya itu tadi karena jauh dari petunjuk Allah. Dia tidak kembali kepada Allah, bahkan menjauh dari Allah. Nah, ini kan jadi masalah untuk kita gitu. Kalau nauzubillah ya, nauzubillah. Betapa mahalnya sebuah hidayah itu. Ya, ya, sejak taubatnya Nabi Adam itu ya hidayah yang apa ya, namanya ngeretegin hatena gitu. Adam tuh bukannya membangkang seperti seperti Iblis. apa namanya iblis. Membangkang kan dia mengatakan ya sudah kalau saya diusir saya minta waktu sampai akhir zaman saya akan goda manusia itu. Nah, ke tema itu kita akan jadi tahu eh, di sini ada penjelasan bahwa setan itu ya kan setan itu hanya mampu menggoda tapi tapi ya, butuh berupa bisikan gitu was-was gitu ya. Tapi dia nggak bisa maksa. Di mana keputusan akhirnya? Ya kita manusia, ya. Kita kita yang mengambil keputusan itu ada di kita. Kita mau dengar bisikan itu atau tidak kan gitu. Karena kalau Bapak Ibu baca di surat Al-Hasyr itu ya di ayat akhir-akhirnya itu kan dikatakan, "Nah, saya mah takut sama Allah gitu." Kata setan itu begitu. Saya mah takut sama Allah. Jadi kalau kamu percaya dengan bisikan saya, tergoda dengan saya juga takut sama Allah gitu. Hanya tugas saya memang menggoda, itu kan pembangkangan Allah. Kan beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika diturunkan begitu sadar langsung bertaubat, ya kan? Nabi Adam itu begitu diturun turunkan dia bertaubat gitu. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kalau iblis kan enggak. Iblis ya sudah kalau gitu saya ajak nih turunnya Adam gitu ya buat jadi teman saya di neraka. Begitu dimasukkan ke neraka, si setan ini bilang kepada manusia, ya, bilang kepada manusia, saya itu takut sama Allah. Maka ya akhirnya Allah azab dua-duanya. Manusia yang terseret oleh godaan setan itu diazab, setannya juga udah pasti ya itu mah. Gitu ya. Biangnya kan gitu. Kita juga belajar artinya kesalahan itu bukan akhir segalanya. Kita berbuat salah itu bukan akhir segalanya. Ya mungkin di tataran kita mungkin sebagai pimpinan ya mungkin dimaafkan memberi sanksi mungkin perlu tapi pemaafan itu juga harus ada gitu ya selama orang itu memang taubatan nasuha selama orang itu memang mau memperbaiki apa namanya memperbaiki dirinya dengan sungguh-sungguh kan begitu pada mahasiswa gitu ya tong saklek ting gitu kira-kira gitu ya. Kalau ada ruang-ruang pemaafan, diberi sanksi ya boleh saja gitu. Tapi sebagai pelajaran agar agar dia apa namanya menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik. Saya kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan karena ini banyak sekali ya. Tadi saya sampaikan dari ayat 30 sampai 39 ini ya. Jadi Oke, saya mungkin nanti mungkin permukaannya aja ya Pak Hasim ya. Gitu. jilid dua nanti lah, insya Allah ke depannya ya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, enggak lihat mana, silakan. Bukannya selesai nih Tim, sampai Eh, 6.15. Pak Hasim, Mas, punten. Ada Pak, mangga ada. Pak Dr. Ya, Rusli ya ya. Pak Oh Pak, Hasim. Pak, Pak Hasim. Dr. Rusli dulu ya, silakan Pak Dr. Ah, Rusli.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik, terima kasih informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mah wabarakatuh. melanjutkan yang lama aja, diskusi mengenai Adam dengan manusia yang ini ya. Jadi artinya kalau ada manusia pertama yang diciptakan, tidak ada manusia lain gitu sebelum Adam. Sehingga gugurlah teori yang mengatakan bahwa 10.000, 20.000 tahun setelah itu ada manusia yang hijrah dari Afrika ke mana ke Australia gitu ya. Jadi memang jadi kita eh, ya gugur gitu ya teori itu gitu ya. Jadi karena manusia pertama Adam ya turunannya kita semua turunan Nabi Adam. Berarti kalau ada kalimat yang tadi berarti teorinya Darwin benar gitu ya. Kita akan turut teori Darwin gitu ya bahwa manusia itu turunan monyet gitu. Kalau kalau kayaknya ke situ. Jadi saya tetap kayak di ayat 30 itu Al-Baqarah memang Adam itu adalah manusia pertama yang menjadi turunan dari keseluruhan manusia di muka bumi gitu. Yang ini ya kemudian yang kedua tadi ya betul ya dosa pertama yang dibuat oleh makhluk itu adalah dosa fisik gitu ya, yaitu dari sebuah makhluk iblis gitu ya. Di aba wastakbara wa kana minal kafirin gitu ya itu. Jadi dia memang sudah di ini kan. Sedangkan dosa kedua secara fisik dan ini adalah turunannya Nabi Adam ya dari siapa? Ya, Dari ya, Habil, Kabil dan Habil ya. Dan betul. itu ada syahwat di situ yang menjadi penyebabnya gitu ya. Nah, kelanjutannya mah itu tadi ya. Jadi eh, sejauh mana kita gitu ya untuk meyakini bukan meyakini ya, memang tadi ya hanya iman yang bisa berbicaranya tidak bisa nalar untuk apa namanya nalar untuk mengkonstruksi tentang makhluk manusia yang bersumber dari Adam gitu ya. Jadi Adam memang manusia pertama gitu ya. Tadi dengan konstruksi apa fisik yang sangat luar biasa gitu ya. 6 hasta gitu ya itu 30 meter ya 30 meter itu memang ke sekarang itu menjadi berkurang gitu ya kondisi kondisi fisik gitu ya seperti ini sehingga mungkin memang ya kalau ada kalimat-kalimat puluhan ribuan tahun tentang Adam tuh sebetulnya tuh saya juga jadi bingung ini dari mana itu ada mengatakan Adam tuh paling paling tua tuh 20.000 tahun katanya gitu ya. Kita tunggu dulu cerita itu dari mana itunya perhitungannya gitu ya. Hanya menghitung dari Nabi Muhammad ke Nabi sebelumnya gitu ya ke Isa ke ini segala macam sebenarnya dari Adam kan usianya katanya 1.000 tahun gitu ya. Ya, Kemudian ini dari Adam ke Nuh, ke Idris, ke Nuh, ke Hud gitu segala macamnya itu kan hitungan-hitungan yang itu eh, apa namanya hitungan-hitungan yang saya tidak tahu juga gitu ya itu betul atau tidaknya itu seperti itu hanya kalimat yang usia Adam 1.000 tahun itu ada gitu ya. Tapi selebihnya dari itu, nah itu jadi dari mana itu angka-angka yang kemudian ditemukan bahwa Adam tuh dari Adam sampai ke sekarang Nabi Muhammad itu katanya 10.000 tahun gitu ya. Hitungan dari antara padahal dalam bermacam-macam itu tadi dinosaurus segala macam kan jutaan tahun sebelumnya gitu ya seperti itu. Sehingga sebenarnya di situ tidak ada angka yang bisa kita imani gitu ya tentang hitungan-hitungannya seperti itu supaya nanti tidak keliru lah gitu ya tidak keliru untuk melihat makhluk-makhluk di muka bumi ini gitu ya terhadap usia gitu ya dari usia itu. Mungkin itu ya Pak Pak Erik Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ya. Ditabung dulu silakan. Selanjutnya Kalau Ambo Pak boleh Sulaiman. nggak? Oh, Oh Ambu, boleh Ambu. Ambu. Silakan. Oh, si Pak Rusli Nah, nanya itu ya. nanyakan si Pak Rusli mah kaditu Mangga, hadir mangga. soal tina Pamir hayeuna itu. mah jelas-jelas saya nanya Pak Rusli aing mah Oh siap Bu, pemadaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustaz. Menarik, wabarakatuh. Waalaikumsalam. menarik sekali apa pemaparan hari ini. Saya cuma bertanya bahwa saya adalah juga seperti Adam ya, gitu ya. Saya suka denial, Gampang. suka sombong begitu, dan itu mungkin terjadi juga kepada yang lain. Tetapi kenapa ya dalam kehidupan sehari-hari rasa sombong tadi, rasa denial tadi selalu dipelihara dan kenapa manusia itu sulit sekali untuk mengakui bahwa akibat sombong dan
penolakan tadi, abai tadi, banyak merugikan orang lain, tapi kok masih tidak punya tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan maaf begitu. Padahal sikap-sikap dia itu sudah banyak merugikan. Apakah kurang gitu itu doa yang Nabi Adam tadi yang dalam anfusana itu begitu? Takfirana. Kenapa? Ha, kenapa ya Pak Ustadz begitu? Dan itu banyak di sekitar saya. Mungkin saya juga termasuk seperti itu. Waktu kita jadi dosen aja gitu, kita tuh suka sombong di hadapan mahasiswa. Kadang-kadang terlihat kalau kita menguji atau membimbing, bukannya kita full mengarahkan mahasiswa supaya dia ketika di titik akhir dia itu menjadi sesuatu yang excellent, ya. Nggak usah gitu ya kita apa sih makna uji itu kepada orang begitu ya, apa gitu. Malah mempersulit atau apa begitu ya. Singkatnya adalah mengapa masih ada orang-orang Oh, yang panjang tuing. cicing kalau hiji-hiji bagaimana itu kita menolak iblis tadi gitu Pak ya, dan sampai sekarang banyak itu misalnya pimpinan-pimpinan yang pernah melakukan kesombongan aba itu sampai sekarang masih malu untuk menyatakan itu. Maaf, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Pak Sugeng. Waalaikumsalam, Ambo. Terima Waalaikumsalam. kasih. Maka Lekek gitu Pak mu, Sirojul lekek Munir, Pak maksudnya. Sirojul, Nakal Pak lagi. Sirojul Munir, maka, Ya, saya Pak. maka Pak Sirojul Munir, maka silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menggarisbawahi tadi bahwasanya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga Surga. karena itu merupakan kesalahan perbuatan fisik ya. Kalau menurut saya itu bukan perbuatan fisik ya. Dalam arti kan kalau ditarik kepada kondisi sekarang ya, pinjam misalnya yang biasa diberlakukan di kuliah, bahkan di fakultas hukum, itu kan ada norma ya, ada sanksi gitu ya. Nah, normanya itu, halo, Ya, Terus. Lanjut Pak, lanjut. ada Ya, Pak? silakan. Ya, Ya, lanjut, normanya lanjut. itu kan sebagaimana termaktub di dalam ayat 35 akhir itu normanya ya. La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal dhalimin. Itu kan normanya gitu ya. Nah, tahu-tahu kan kemudian Nabi Adam ya melanggar norma itu ya, sehingga dikatakan sini ya fa'azallahuma syaiton anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Nah, karena intinya Nabi Adam itu melanggar karena memakan suatu buah yang buah pohon itu dilarang gitu ya. Nah, di sini karena Nabi Adam itu melanggar norma sebagaimana ayat 35 itu, maka kemudian dikeluarkan dari surga. Nah, analoginya Pak, maksud saya analoginya ya, bahwasanya ayat ini juga adalah merupakan suatu sumber norma bagi hukum-hukum berikutnya barangkali ya. Barang siapa yang melanggar suatu aturan, maka konsekuensinya mendapat sanksi sebagaimana yang telah ditentukan. Nah, saya ingin menarik ayat ini kepada kondisi sekarang tuh, Pak. Gimana Pak penjelasannya? Apakah bisa? Apakah bisa ditarik kepada kondisi sekarang itu ya? Nah, ya artinya intinya sanksi ya. Yang melanggar norma mendapat sanksi lah gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Dikeluarkan Pak Munir, dikeluarkan di Indonesia. Pak Ustadz, ada 3 pertanyaan menarik sekali dari Pak Dikayamankan. Bu Tati dan Pak Sirojul Munir. Di Nepal. Maka Pak Ustadz, silakan. Ya. aduh ini udah lebih nih. Ya, mungkin ini Pak Rusli ya. Kalau tadi ya, kalau apa namanya teori tentang Darwin, kemudian manusia purba jutaan tahun lalu dan sebagainya itu artinya karena itu bisa jadi itu di spekulasi sains, kemudian spekulasi filosofis, katakanlah seperti itu ya. Tapi kalau hitungan para nabi itu, saya memang belum pernah dengar ya, sampai 10.000 tahun itu belum pernah dengar. Yang saya pernah baca itu 8.000 tahun gitu jarak antara manusia hari ini ya. Jarak antara Nabi Adam ya. jarak antara manusia hari ini sampai Nabi Adam ya.
cukup logis karena memang misalnya kita saja kita saja dengan Nabi Muhammad kan udah 1400 tahun gitu ya. Tahun, iya. Kemudian ada masa patroh antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa gitu. Itu 200. udah dari 2000 tahun gitu ya. Hmm. Kemudian kemudian Nabi Isa itu kan di Yahya, atasnya ada Nabi Yahya, Yakub Yahya. gitu, ada Ya. Nabi Musa gitu Hmm. dan sebagainya. Sedangkan umur Nabi Adam sendiri, seingat saya Nabi Muhammad ke Nabi Adam aja jaraknya 3000 sampai 4000 tahun gitu. Hmm. Jadi Oke. kisarannya para ulama menyebutkan 5000 sampai 8000 tahun gitu. Peradaban manusia ini ya gitu. Ya, ya. Kita ini bahkan sebetulnya kalau ada buku namanya apa ya, peradaban manusia kedua. Sebenarnya kita ini yang sekarang ini hidup tidak murni keturunan Nabi Adam gitu. Sebenarnya kita ini keturunan generasi kedua, itu siapa? Nabi Nuh. Karena dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu habis itu manusia ketika itu habis kecuali yang tersisa yang 86 orang pengikut Nabi Nuh di kapal tersebut gitu ya. Hmm. Manusia itu dihabiskan ketika itu. Yang kafir-kafir itu habis pokoknya. Siapa yang beriman? Yang di kapal itu. Dari 86 ini muncul kemudian ras-ras yang sampai kita hidup saat ini. Ya, makanya ya kita secara apa ya, pada fakto gitu ya, apa de Hmm. jure gitu. Secara de faktonya memang karena kita merujuk pada anak cucu Adam itu kan disebutkan di dalam berbagai hadis gitu ya, Bia Bani Adam, di Al-Quran juga disebutkan Bani Hmm. Adam gitu ya. Tapi sebetulnya secara mungkin ya, secara turun turunan kita ini sebenarnya generasi De facto ya Pak. yang lahir Yang dari kedua ya. eh, kedua generasinya Nabi Nuh ya, orang-orang yang selamat di kapalnya Nabi Nuh. Itu Pak Rusli kira-kira ya, mudah-mudahan Hmm. bisa menjawab. Kemudian Ambu ya tadi ya, 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 tentang Ambu. ya sombong ya. selama kita hidup dan berdampingan dengan setan, berdampingan dengan jin, ya, maka memang tugasnya mereka itu tadi saya jelaskan gitu ya, bisikan itu kita Pilihannya kita. pasti dapat gitu. Objeknya ya kita. Tapi kan keputusan kita mau sombong gitu kan. Keputusan tadi kan ada dawanya, ada obatnya. Si Hmm. obatnya sombong tuh apa sih? Tawadu misalnya ya, Itu. dengan rendah hati gitu ya. Sikap tawadu kemudian itu apa namanya? Menjadi obat sebetulnya ketika kita merasa bahwa diri kita lebih mulia, lebih hebat dari yang lain, sikap tawadu itu menjadi benteng buat kita gitu ya. Masalah salah, salah kemudian minta maaf atau tidak ya, akhirnya kan akhirnya peran siapa yang paling besar dalam hidup kita nih. Makanya tadi saya sampaikan secara sumul ya, secara apa ya, secara menyeluruh itu jangan jangan pernah lepas dari petunjuk Allah itu, selalu minta kepada Allah gitu ya. Ya kalau kalau selemah-lemahnya iman gitu ya, kita berdoa minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat itu gitu. Dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu gitu kan, dijauhkan dari lingkungan yang seperti itu. Itu akan menyelamatkan kita gitu. Karena tadi selama kita hidup ini sampai mati kan setan akan menggoda kita bahkan sampai di akhir sakaratul maut kita gitu. Ini hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mulham, orang-orang yang diberikan ilham yang terjaga keislamannya, keimanannya. Makanya kita jangan pernah selesai itu menuntut ilmu, mencari kebenaran gitu ya. Mencari apa sih ya, petunjuk Allah yang paling benar gitu, yang paling baik buat kita. Baik dan benar ya, terutama baik dan benar agar kita naudzubillah. Makanya kita doa dalam Islam itu kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din kan. Din. Bahkan dalam beragama saja kita diminta untuk agar selamat gitu. Orang beragama kok minta selamat ya? Karena memang agama juga bisa saja ya mengarahkan untuk hal yang tidak tidak baik dan tidak benar. Baik mah pasti ya, tapi belum tentu benar gitu ya. Agama tuh mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu mengajarkan kebenaran ya. Kalau kita yakini Islam sebagai agama yang benar, ya berarti kan agama lain
Ngajarkan kebaikan iya, tapi kebenaran belum tentu, gitu kan? Kebenaran agama lain belum tentu. Karena kalau kita membenarkan agama lain, beda lagi temanya tuh. Ya, makanya ujiannya kita itu nggak bisa menghilangkan itu tuh nggak bisa gitu. Cuma kita tadi keputusannya ada di kita. Kita mau mendengar bisikan itu dan jadi keputusan kita untuk menjadi orang yang sombong, atau kita mau menjauh dari bisikan itu. Tuh. Kan di surat Anas juga begitu ya. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas itu ya. Hiwas-wisu. Was-was bisikan Sama itu. hiwas-wisu itu. Selanjutnya dari Pak Sirojul Munir dari Banten, Pak. Eh Dari Pak Sirojul Munir. kan iya jelas Pak ya, itu dari semua kenikmatan yang Allah sediakan gitu ya. Sama aja kalau kita ukur ke sekarang misalnya gitu ya. Semua makanan itu halal gitu ya. Yang dilarang kan cuma daging babi gitu ya. Satu yang dilarang tuh. Sama tadi kenikmatan di surga itu banyak sekali. Allah tuh larang cuma satu gitu. Tapi karena karakter manusia tiba heulana di bukan hanya mendekat tapi melakukan, ya sanksi itu ada. Sanksi itu terlepas dari skenario Allah Pak ya. Terlepas skenario Allah bahwa memang harus ada Adam sebagai khalifah di muka bumi kan, tema awalnya itu kan, harus bertanggung jawab memegang amanah untuk hidup di muka bumi. Jadi kita ini sebagai manusia sebetulnya memang makhluk makhluk surga nih, harusnya mah gitu ya, makhluk surga gitu. Tapi kan Allah memberikan amanah kekhalifahan ini. Makanya desainnya Allah ya yang kita imani gitu kira-kira. Ya Adam diturunkan ke dunia ini. Kalau kita lihat perspektif lain, tidak murni sanksi, iya. Tapi ada penyebab kan, penyebab dia dikeluarkan itu bukan hanya diturunkannya di dua orang Adam dan Hawa itu disatuin satu tempat, kukulintingan di dunia itu. Yang satu ditempatkan di mana, satu ditempatkan di mana gitu kan. Maka ada tema Jabal Rahmah tuh. Arafah tuh, pertemuan Adam dan Hawa itu kan haji kemarin ada tema itu tuh. Arafah itu kenapa menjadi mulia, ada Jabal Rahmah itu. Karena pertemuan dua makhluk Allah yang waktu itu ya kekulindingan lah ibarat katanya. Dua raksasa itu kekulindingan di muka bumi gitu. Dan itu tidak sebentar, ya, tidak sebentar. Itu merupakan bisa disebut ya sanksi. Tapi desainnya Allah memang menurunkan Adam sebagai khalifah itu juga kan tema yang harus kita pelajari juga. Tapi yang penting di situ, tadi saya sampaikan di akhir itu, sanksi itu perlu ada. Tapi pemaafan juga bukan hal yang tidak mungkin gitu. Karena Allah itu menerima taubatnya Adam gitu. Dan Adam beda dengan iblis, ketika iblis diusir, dia membangkang lagi gitu, membangkang dengan meminta umur yang panjang sampai kiamat nanti. Kalau Adam kan enggak. Adam itu memilih untuk bertaubat, berdoa agar diterima taubatnya, ya akhirnya diwafatkan dalam waktunya. Iblis sampai sekarang keturunannya kan masih beranak pinak. Walau alam begitu Pak Iya, Munir. atau nuhun. Ya, Pak dikit Ustadz sih atau Pak, nuhun ya, Pak. walaupun Tambahan lebih. Pak, sedikit Nah, ya. Saya menarik kesimpulan bahwa ya sesungguhnya itu teori hukum ya, teori hukum yang kita pelajari Fakultas Hukum itu antara lain bahwa adanya kesalahan ya maka ada sanksi gitu ya. Nah, di sini Allah sudah mengajarkan kepada kita sebetulnya ya bahwa ada norma yang dilanggar maka sanksinya Nabi Adam dikeluarkan. Intinya ada pelanggaran, ada sanksi begitu, Pak. Dalam teori hukum sekarang barangkali begitu juga. Terima kasih. atau nuhun, aduh Bapak Ayat Ibu. ayat 1, ayat Karena 2 kita itu koma pidana ya, Sim. iya, Iya, karena kita dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu yang terhormat ya. Pada Pak Ustadz juga mungkin ada kegiatan lain, kita sampai jam 6.34 ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan bagi yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Bagi yang punya hajat, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atur nuhun kasadayana, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun sadayana, bila itu Nuhun. wassalamualaikum warahmatullahi Nuhun, wabarakatuh. Jazakumullah khairan Waalaikumsalam katsiran. warahmatullahi wabarakatuh.